kelas hari ini Bapak Idris Y. Minun, Sarjana Psikologi, Psikolog Klinis, serta Bapak Ibu, orang tua, dan wali murid yang kami banggakan. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan Parenting Class Golden Gate School Palu yang bertemakan bullying dan kesehatan mental anak. Kuncinya adalah orang tua. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi ruang refleksi dan pembelajaran bersama bagi kita semua. Baik, sebelum memasuki sesi utama, saya mau em, memperlihatkan QR Code yang sudah disediakan oleh Bapak Idris. Di sini ada QR Code, bisa di-scan atau bisa juga di-chat, dicek, di chat linknya. Chat Zoom ada link untuk screening kesehatan jiwa. Nah, screening ini bertujuan untuk membantu orang tua bisa mengenali dan merefleksikan kondisi kesehatan mental diri sendiri sebagai bagian penting dalam pola asuh dan pendampingan anak. Bisa sekarang kami berikan waktu untuk para orang tua untuk mengisi screening kesehatan jiwa yang sudah kami sediakan linknya di chat Zoom. Baik untuk mengisi Google Formnya kita kita kasih waktu mungkin 5 menitan. Dan kalau misalnya udah selesai diisi kuesionernya boleh kirim di kolom chat dan atau finish. Terima kasih.
Itu sana di kulkas. Belum mulai. Ini tadi pakai anak-anak ini. Ayo masih. Oke, baik. Mungkin kita bisa lanjutkan ke agenda selanjutnya. Bagi parents yang baru join, disampaikan kembali bahwa kami mengirimkan kuesioner screening kesehatan jiwa di kolom chat Zoom. Bisa diisi kembali, bisa diisi jika belum selesai boleh dilanjutkan. Dan kalau sudah boleh ketik dan di kolom chatnya. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya. Ada speech dari principal. Jadi kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah Golden Gate School Palu, Miss Rosmayanti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Miss Bulan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah bisa diberikan kemampuan dan memiliki waktu untuk sama-sama eh, dengan Golden Gate School Palu serta pemateri untuk kita bisa belajar dan menambah wawasan kita sebagai guru dan orang tua dalam membersamai Ananda. Jadi, kegiatan ini merupakan salah satu program tahunan dan juga memang program rutin Golden Gate School terkait parenting class. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua murid, baik Golden Gate School Palu maupun Golden Gate Education, dan ada beberapa peserta umum. Eh, saya ucapkan terima kasih untuk bisa bergabung bersama kami di kegiatan hari ini yang bertujuan untuk bagaimana guru, sekolah, dan orang tua bisa sama-sama sinergi untuk menjadi mitranya anak kita terkait pada khususnya mengenai bullying. Karena kasus bullying ini, biar bagaimanapun setiap sekolah pasti ada SOP, kami selalu memantau dan juga menjadi fokus kami supaya tidak ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan bullying di sekolah. Ini sangat kami antisipasi sekali. Namun, bagaimanapun SOP dan antisipasi di sekolah tentunya menjadi peran besar juga apa yang dilakukan anak ataupun orang tua di rumah. Sebab pendidikan di rumah menjadi dasar dan juga menjadi pengaruh yang besar untuk anak-anak berinteraksi di sekolah. Maka dari itu, harapan kami dengan adanya kegiatan ini, baik guru maupun orang tua dapat sama-sama mengetahui dan juga dapat sama-sama mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin tanpa kita sadari itu eh, bisa terjadi dan dilakukan, atau mungkin bukan hanya dilakukan tapi mungkin eh, anak-anak kita menjadi korban tanpa kita ketahui. Maka dari itu dalam momen kali ini Golden Gate School Palu bersama Idris yang sudah ada di tengah-tengah kita mencoba memfasilitasi kebutuhan orang tua dan guru maupun orang tua di luar Golden Gate School Palu dapat sama-sama belajar kembali dan mengetahui seperti apa sih sebenarnya eh, faktor-faktor
yang bisa mencetus anak menjadi korban ataupun pelaku pembulian. Lalu bagaimana peran guru dan orang tua seharusnya untuk mengantisipasi ataupun mengedukasi anak-anak sehingga hal ini tidak terjadi dimanapun, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah atau di luar lingkungan sekolah. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa sama-sama selalu sinergi dan bisa membentuk anak-anak kita seperti yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, aku unmute. wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baik, terima kasih Miss Maya atas sambutannya. Kita sekarang masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi parenting kelasnya dari narasumber kita hari ini, Bapak Idris Yemin Un, Sarjana Psikologi, Psikolog Klinis. Beliau merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada yang memiliki pengalaman dalam menangani kesehatan mental anak remaja dan dewasa, serta pendampingan kasus perempuan dan anak. Saat ini beliau sedang menjabat sebagai Direktur Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia Cahaya Hati, Palu, Sulawesi Tengah. Dengan background tersebut, materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini itu sangat relevan dengan eh, tema kita. Kepada Bapak Idris, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini yang kesekian kali di dengan teman-teman di apa Budabaya gitu ya. Dan kebetulan eh, kita tidak offline ya, karena saya harus pindah tugas karena sudah berada di Jawa Tengah ya di Kabupaten Sragen sekarang udah pindah di rumah sakit umum, tadinya di rumah sakit umum Anutapura Palu gitu. Oke, saya coba share screen ya. Oke, sudah kelihatan? Share screen-nya udah kelihatan ya? Ya, Pak, masih loading, Pak. Mas Oh, Lodi. sudah. Oke, sudah. Oke, baik. eh Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita berbicara tentang apa namanya bullying, ya, sebentar ini ada masalah dikit. Oke. eh Belakangan ini sangat apa ya, sangat eh, masif sekali ya tentang kasus-kasus eh, apa namanya yang berkaitan dengan bullying itu terhadap, dan beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa memang untuk kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu ya itu mayoritas prosentasenya itu berada di sarana pendidikan atau berada di lembaga pendidikan, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ya, kita tahu seperti kejadian di Jakarta baru-baru ini itu di SMA, ya di Palu, Sulawesi Tengah itu di Pantai Barat, ya itu anak-anak SMP. Kemudian di Jawa itu ada anak TK melakukan kekerasan gitu kan.
baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan secara fisik ya. Jadi ini merupakan satu keprihatinan buat kita, dan sehingga kami dari Psikolog Klinis Indonesia waktu melaksanakan kongres kemarin bulan November, salah satu yang menjadi rekomendasi kami terhadap pemerintah itu tentang adalah kesehatan mental anak, yang semakin kesini itu semakin memprihatinkan kita ya, dimana kalau melihat dari prosentase kekerasan itu didominasi mereka yang punya pendidikan sebetulnya. Nah, hari ini kita coba lihat bagaimana sih sebetulnya peran orang tua dalam hal ini gitu. Bagaimana kuncinya menghadapi hal-hal seperti ini, dan bagaimana mencegahnya itu yang paling penting. Ya, mencegahnya itu yang paling penting. Jangan-jangan ya bahkan di beberapa penelitian menyebutkan sebetulnya pelaku bully itu kan sebetulnya orang tua sendiri ya, kalau kita lihat ya. Kalau kita perhatikan contoh ya, bully secara verbal misalnya itu kan ya, memarahi anak, membandingkan anak dengan anak yang lain gitu kan ya, bahkan ada orang tua yang mau memukul ya, seperti itu. Nah, ini yang sehingga ini kenapa ini sampai bisa terjadi gitu. Nah, ini penting untuk kita bahas pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Nah, kalau kita merujuk pada definisi bullying itu sendiri, itu adalah suatu perilaku agresif yang disengaja. Ya, garis bawahi itu yang disengaja ya, yang disengaja pelakunya melakukan ya tindakan-tindakan perilaku agresif, sengaja dan berulang ya. Jadi ini salah satu indikasi ya bagi kita orang tua ataupun guru itu ya, bahwa perilaku agresif itu kan bisa agresif pasif gitu ya. Dengan agresif pasif itu lebih cenderung itu menggunakan verbal. Kalau agresif pas aktif itu dia lebih menggunakan tangan, memukul dan lain sebagainya, menendang dan sebagainya. Dan itu dia lakukan secara sengaja. Misalnya ada anak yang lewat terus langsung dipukul gitu, langsung dimaki, langsung dimarahi, diteriakin dan lain sebagainya. Dan itu berulang-ulang terjadi. Dan kemudian melibatkan ketimpangan kekuatan. Ya, kalau sama-sama kuat itu namanya tawuran, ya. Tapi ini ini melibatkan ketimpangan kekuatan. Jadi ada yang yang melemah dan ada yang mendominasi ya terhadap yang lemah. Nah, kalau nanti coba kita lihat ke depan, itu kenapa sampai lemah dan kenapa kemudian jadi kuat, itu menjadi penting bagi orang tua. Yang membuli dan yang dibully, sebetulnya ini peran orang tua itu sangat sangat kuncinya adalah pada pola asuh itu sendiri. Baik, nah bully itu sendiri sebetulnya bentuknya apa? Fisik, ya seperti saya sampaikan tadi, secara fisik tadi memukul, ya menendang, mencubit, ya. Mungkin awalnya karena bagi mereka yang melakukan bully itu ada kepuasan tersendiri ya, ada kepuasan tersendiri ketika mereka melakukan itu ya, karena memang di otaknya itu berupa benih-benih dendam, benih-benih kebencian terhadap objek yang lain. Misalnya ya, dia benci terhadap seseorang, dia benci misalnya terhadap orang tuanya, dia ketika melihat ada orang yang lemah dan dia bisa kuasai secara fisik dan secara verbal, nah dia melampiaskan apa yang ada di dalam otaknya itu kepada si yang lemah tadi. Ya. Kemudian nah ini baik dia melakukan itu biasanya itu kombinasi antara fisik, verbal dan sosial, ya mengucilkan. Ya, mengucilkan itu secara sosial itu bisa mengucilkan itu sana kamu jangan berteman dengan kami gitu. Nah, itu salah satu bentuk bully verbal sebetulnya. Ya, kamu gini ya, kamu kan fisiknya gini. Nah, itu jadi ada kombinasi antara tiga bentuk bully itu sendiri gitu yang sering kita lihat gitu. Nah, ada kemudian juga cyberbully gitu kan. Nah, bagi mereka yang senang bermain dengan
apa namanya dengan dunia media sosial ini juga akan sangat berpengaruh. Nah, ada teman saya beberapa waktu yang lalu itu dia menemukan satu pasiennya itu eh, pasiennya itu dia problem psikologisnya itu bukan karena apa, tetapi dia karena eh, masif dia mengkonsumsi informasi-informasi yang menyangkut tentang kebijakan pemerintah gitu. Sehingga akhirnya secara psikologis dia terganggu. Ya, tadinya ini biasanya kan ya kalau yang orang yang terganggu eh, itu karena ada misalnya ada problem misalnya dalam keluarga, problem dengan teman, tapi ini adalah pemerintah ya, kebijakan pemerintah yang menjadi sumber stresnya gitu. Karena memang itu tadi ada cyber bullying itu, jadi pemerintah juga merupakan salah satu sumber bullying terkuat gitu ya yang ada gitu, itu juga hasil riset sebetulnya. Nah, kemudian yang paling rentan terhadap bully itu sendiri adalah anak-anak ya. Dampaknya apa yang sering kita lihat? Itu adalah harga dirinya menjadi rendah. Ya, yang tadinya karena memang coba kita bayangkan dari rumah dia menjadi anak misalnya yang penuh dengan masalah ya, penuh dengan eh, konflik-konflik psikologis yang itu tidak terselesaikan secara secara maksimal gitu. Ketika dia misalnya harus berhadapan, misalnya dia berada dalam lingkungan masyarakat, entah itu di sekolah atau di lingkungan sosial yang lain, ketika dia bermain, nah bentuk stresor-stresor seperti ini itu akan semakin membuat harga dirinya itu menjadi rendah. Ya, nah yang rentan juga terhadap anak yang kelainan secara fisik ya, ada kelainan secara mental, ini juga akan ya rentan terhadap bully itu sendiri. Mereka atau anak-anak yang berbeda, misalnya pemalu gitu kan, eh, karena dia karena malu itu akhirnya kan karena dia berada pada posisi lemah, dia tidak bisa bergaul karena malu, karena tidak percaya diri ya. Nah, akhirnya kan kemudian oleh tadi yang merasa dirinya punya percaya diri yang ini yang kuat, akhirnya mendominasi anak itu sendiri. Nah, yang berikutnya itu adalah kurangnya dukungan keluarga itu sendiri. Anak dibiarkan tumbuh ya seperti apa adanya dia ya, tanpa memperhatikan aspek-aspek kebutuhan psikologis anak. Mungkin dari aspek kebutuhan secara materi barangkali iya terpenuhi, tetapi kebutuhan psikologisnya yang mungkin tidak akan seimbang dengan kebutuhan secara material itu sendiri gitu. Nah, ini yang kadangkala kasus yang sering ini ya, dukungan keluarga yang sering. Saya baru kemarin ketemu dengan mahasiswa gitu kan, yang hubungan dia mengalami bully dan akhirnya kemudian jadi pembuli juga. Nah, ketika kita korek itu adalah dukungan ya, kurangnya dukungan dari keluarga ya, secara material dia berkecukupan, tapi secara psikologis ternyata ketika kita bongkar itu ada luka psikologis yang dia alami yang bertahun-tahun, dari dia sejak SMP, SD sampai saat dia masuk perguruan tinggi, itu luka psikologis itu semakin menganga dan akhirnya ini tidak bisa diselesaikan secara oleh orang tua, ini tidak diperhatikan gitu ya, hanya menumpuk persoalan dan akhirnya anak itu sendiri menjadi pertamanya dibully dan akhirnya kemudian ketika dia bangkit ya dengan kekuatan dia, akhirnya dia menjadi pembuli juga jadinya ya, seperti itu. Jadi ini bahayanya bully itu sendiri ya. Oke. Nah, kita lihat coba dampak emosinya itu seperti apa bully itu sendiri. Ya, dampak emosi, cemas. Itu udah jelas ya. Ketika misalnya baru ya, biasanya itu ya, baru dengar bunyi sepatu aja gitu ya, teman yang suka membuli itu dia udah cemas sendiri.
baru dengar suaranya yang sering membuli dia, dia sudah cemas sendiri gitu. Ya, nah ciri-ciri cemas itu sendiri kan biasanya pada beberapa anak itu misalnya kan muka pucat, memerah, dan kemudian apa namanya tangan biasanya keringatan dan gemetaran, dan kadangkala ada beberapa anak dia berusaha untuk menguasai dampak kecemasan itu, tapi sebetulnya dari saya ketika kita tanya, kamu kenapa? Oh nggak apa-apa, dengan senyumnya. Nah senyumnya itu tidak memang tulus dari hati. Nah sebagai seorang guru, sebagai orang tua, nah ini harus mampu ya untuk membedakan antara senyum itu secara tulus, itu datang dari hati, dan hati itu dalam kondisi bahagia itu berbeda loh. Ya, dan dalam kondisi hati yang lagi tertekan itu berbeda senyumnya yang keluar. Dan kemudian juga, nah ini salah satu ciri juga takut ke sekolah. Ya kan, kadang-kala orang tua ketika tanya kenapa ke sekolah, kadang-kala misalnya pada hari-hari tertentu, ya, pada hari-hari tertentu, dan biasanya juga anak mengalami ketakutan itu pada jam-jam tertentu. Kita tahu ya, ketika seseorang itu dalam kondisi trauma, itu kan momen, ya, yang munculnya trauma itu biasanya lebih kepada momen. Misalnya di jam berapa, hari apa, pada saat itu terjadi traumanya. Nah, itu menjadi salah satu pemicu dia untuk melakukan defense terhadap lingkungannya gitu. Ya. Sehingga itu tadi takut ke sekolah, ya. Banyak aja alasannya seperti apa gitu ya. Mungkin ya sakit perut lah, apa pura-pura sakit lah, sakit kepala, dan biasanya mungkin dia rasakan itu sakit kepala, tapi ketika diperiksa ke dokter, kadang-kala itu kan tidak bisa dideteksi oleh dokter. Nah, ini indikasi adanya psikosomatis pada anak itu. Hati-hati itu harus segera dilakukan konseling psikologi. Sedih berkepanjangan. Nah, kalau ini mas secara fisik bisa kelihatan ya. Kemudian menarik diri, yang tadinya anaknya anak yang lebih aktif bersosialisasi, tiba-tiba kemudian menarik diri gitu, dan itu selalu dibarengi dengan perilaku yang itu tadi di atas, takut, cemas, ya, sedih yang berkepanjangan. Itu selalu barengi atau selalu dampaknya itu bisa kelihatan secara fisik maupun secara psikologis. Nah, kita lihat dampak psikologisnya seperti apa. Adalah anak menjadi depresi. Ya. Nah, depresi itu sendiri kan kita bisa lihat depresi ringan, sedang, dan depresi berat gitu ya. Nah, ini adalah dampak-dampak psikologisnya tadi. Nah, apakah kemudian seorang anak ketika mendapatkan bully itu langsung depresi? Tidak, itu melalui satu proses tahapan. Ya, makanya dalam tahapan-tahapan ini orang tua harus mampu mendeteksi apakah anak saya ini pelaku bully atau korban bully. Ya, karena dampaknya itu apa ya? Itu berkepanjangan. Ya, dan itu kalau tidak segera kita hentikan, itu akan menjadi gangguan-gangguan, ya, gangguan psikologis atau gangguan kecemasan atau gangguan kejiwaan. Nah, ada juga dampaknya itu adalah gangguan kecemasan. Nah, gangguan-gangguan yang muncul ini, 4 ini, itu adalah lebih kepada gangguan psikologis, belum kepada gangguan jiwa, ya. Tapi ketika seorang anak, ya, siapa saja misalnya mengalami bully, sudah mengalami hal seperti ini, ada dampak depresinya, gangguan kecemasnya ada, trauma psikologisnya punya, harga dirinya rendah, kalau tidak segera diatasi, ini akan menjadi gangguan jiwa. Ya, ini adalah dampak psikologi. Jadi syaratnya orang untuk mengalami gangguan jiwa itu harus ada dampak psikologis dulu. Nah, sehingga sebelum sampai ke dampak kejiwaan, dampak psikologisnya harus kita benahi. Kenapa dia cemas? Harus ditahu alasan kecemasannya apa. Kenapa dia depresi? Harus tahu kenapa dia depresi. Trauma juga sama. Kenapa dia mengalami trauma? Apakah memang karena ya pola asuh yang tidak baik, akhirnya kan kemudian bully itu menjadi pelengkap penderita bagi dia. Nah, ini perlu juga untuk kita klasifikasikan agar supaya dalam melakukan penanganan terhadap anak-anak yang trauma itu lebih maksimal. Ya, dan kalau harga diri jelas ya, harga diri orang yang ya karena memang tadi dia dalam posisi lemah, sudah lemah, harga dirinya kemudian akan menjadi rendah. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, apa dampak perilakunya seperti apa.
ya ini kalau dalam dunia pendidikan prestasinya jadi menurun, agresivitasnya semakin tinggi, ya baik itu agresivitas secara pasif maupun aktif, ya tiba-tiba kok anak saya menjadi anak yang apa ya suka memaki gitu kan, ya bahasa-bahasa yang tidak pernah kita ajarkan kemudian muncul. Nah, ini harus diwaspadai, ya. Menyakiti diri. Nah, ini juga ya suka membenturkan kepala, ya. Kemudian ketika dimarah, dia kemudian memukul-mukul dirinya, ya. Dan dari beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa anak-anak yang mengalami bully itu rentan terhadap kasus ya ide untuk bunuh diri, ya. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa kenapa seseorang sukses melakukan melakukan bunuh diri itu yang pertama itu selalu muncul ide untuk bunuh diri, ya itu dari beberapa kasus ya kasus-kasus bunuh diri yang diteliti itu ternyata itu tidak serta merta misalnya dia loncat dari lantai 11 misalnya itu tidak saat itu ide itu muncul, tetapi ada survei-survei dulu seperti kejadian di Rumah Sakit Anutapura. Kita masih ingat ya, Rumah Sakit Anutapura itu loncat dari lantai paling atas lantai 4 itu ketika ditelusuri saya sendiri melihat kasus anak orang itu, tapi waktu itu memang saya tidak ngeh gitu. Nah, dalam 2 hari sebelumnya itu dari rekaman CCTV ternyata dia mensurvei tempat itu, ya, mensurvei tempat. Jadi ide-ide dia itu untuk itu apa namanya selalu muncul dan akhirnya kemudian mengambil keputusan. Nah, sehingga gejala-gejala ini benar-benar harus dipahami oleh kita sebagai orang tua ataupun guru, ya. Kemudian kita lihat dampak jangka panjangnya seperti apa, ya depresi kronis, ya yang kalau sudah kronis ini sudah mengarah pada gangguan jiwa, masalah relasi jadi terganggu, ya yang tadi anak saya menjadi orang yang mudah bergaul, berteman, tiba-tiba jadi mengurung diri, ya gangguan kepercayaan diri. Nah kalau sudah dampak jangka panjang itu biasa selalu itu diawali dengan gangguan. Ada gangguan kepribadian biasanya, gangguan kepercayaan diri. Artinya kalau namanya gangguan berarti ada sesuatu yang harus dibenahi. Seperti itu. Nah, resiko ya kita lihat ya, perilaku bully itu muncul ya karena ini pelaku ya. Pelaku bully itu kenapa dia melakukan itu? Karena empatinya yang rendah. Kenapa empatinya rendah? Karena memang pola asuhnya itu diasuh dengan pola asuh yang memang tidak ada empati. Ya, dia dituntut aja gitu. Kamu jadi anak yang baik dan lain sebagainya gitu, harus kamu berprestasi. Tapi kekosongan psikologisnya itu tidak diperhatikan. Akhirnya kan kemudian membuka ruang ya empatinya menjadi rendah. Ya, apa yang dampaknya? Itu adalah perilaku sosial antisosial. Ya, saya pernah punya pasien itu dari Pantai Barat, lalu dari perilaku dia dibully itu akhirnya kemudian dia punya perilaku antisosial. Dia senang ketika ada orang meninggal di kampungnya. Dia akan tertawa dengan sangat gitu, ya. Dan kemudian kalau ada orang celaka, dia bergembira gitu. Nah, itu gitu. Saya pernah wawancara. Itu kan akibat saya itu dia meninggal gitu. Sampai kayak gitu. Ya, artinya antisosialnya itu dia pokoknya kalau ada orang yang susah, dia senang. Ciri-cirinya orang yang punya perilaku antisosial kayak gitu. Resiko kenakalan remaja itu semakin akan besar karena memang dia sedang krisis psikologisnya. Pemaknaan terhadap dirinya itu sangat minus karena kurangnya empati ya terhadap lingkungan sosial adalah orang tua. Nah, kita coba lihat ada beberapa perkembangan yang harus diperhatikan oleh orang tua ya dalam perkembangan kognitif anak. Ada perkembangan kognitif ini ada 4 tahapan ya, di mana anak ya membangun
pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Ya, kenapa? Karena memang anak ketika dalam proses perkembangannya itu dia tidak perkembangan kognitifnya itu dia tidak terlepas dari yang namanya interaksi dengan lingkungan. Mau itu lingkungan keluarga, ring satu, masyarakat, ya sekolah dan lain sebagainya. Kita coba lihat, ya. Tahapan sensori motorik itu muncul di tahun 0 tahun sampai dengan 2 tahun. Apa yang terjadi di situ? Ya, belajar melalui indera dan gerakan. Ya. Kemudian perilaku awal berupa refleks. Jadi anak ini akan sangat tergantung terhadap lingkungan dia. Mulai memahami objek yang permanen, menjelajahi lingkungan secara aktif. Kita lihat anak-anak umur 2 tahun itu, ya, ketika dia berada pada lingkungan baru, wah, larinya kemana gitu kan. Ya, dari situ kita bisa melihat apakah memang anak ini tahapan sensori motoriknya itu terpenuhi, dia lewati atau tidak. Ya, ini salah satu tahapan ini yang isinya itu adalah ini. Ya, ketika misalnya dia berinteraksi dengan teman itu perilakunya itu berupa refleks, ya, yang muncul. Ya, kemudian dia mulai memahami, oh ya, kalau berteman itu bagus ya, enak ya. Juga ketika dia berkenalan dengan satu objek tertentu, oh ternyata durian itu dia punya duri gitu deh, di dalamnya lembut, enak, manis dan lain sebagainya. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kemudian pada usia-usia ini kita tidak memberikan stimulus-stimulus yang positif yang dibutuhkan oleh tahapan-tahapan dalam sensori motorik ini tadi. Menjelajahi lingkungan, nanti takut kotor, jangan, kamu sakit nanti, gitu kan? Gitu. Nah, ini kita membatasi anak itu untuk berkembang sensori motoriknya. Bagaimana dia kemudian memahami lingkungan dia kalau misalnya kita batasi, kita larang dia untuk berinteraksi dengan lingkungan secara aktif. Ya. Dan kemudian tahapan sensori motorik lahir sampai dengan 2 tahun ini anak belajar tentang dunia sepenuhnya. Dengan apa? Melalui indera dan tindakan fisik mereka seperti menyentuh, menggenggam, dan melihat. Kita perhatikan ya anak-anak usia 2 tahun itu kan ketika ada sesuatu yang baru itu dan dirabah, dipegang, ya kan? Nah, ini adalah salah satu konsep dia untuk mengembangkan sensori motoriknya tadi itu. Nah, jangan-jangan nanti kalau misalnya biasa kan kita lihat ya, kalau misalnya kita ngajak anak kita pada usia ini ke pasar misalnya megang ikan, jangan busuk. Padahal tidak, itu adalah bagian dari tahapan sensori motorik sebetulnya. Jangan-jangan melarang ini itu kita sama dengan meng-cut perkembangan dan itu akan berdampak kepada perkembangan selanjutnya. Nah, dengan munculnya mengkoordinir pengalaman sensori tadi, motorik itu, mereka mulai membangun skema. Nah, oh ya kalau ikan itu punya ekor ya, gitu ya. Baunya amis. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah membatasi, melarang dia untuk menyentuh, menggenggam itu tadi? Kenapa di PAUD itu, ya, gerakan-gerakan fisik itu, ya, itu menjadi hal yang penting. Berlari, ya, belajar sambil bermain, karena memang itu untuk perkembangan itu tadi sensori motoriknya pada tahapan ini, dan itu merupakan tugas. Namanya tugas itu adalah kewajiban bagi anak untuk menjalani itu. Bagaimana kita orang tua gitu kan, kalau membatasi anak untuk melakukan, padahal itu bagian dari tahapan perkembangan psikologis dia gitu, ya. Nah, disinilah saya lihat kadang-kadang kita sebagai orang tua itu menjadi orang yang durhaka juga terhadap anak ya, misalnya gitu. Ada kemudian tahapan praoperasional. Itu di usia 2 sampai dengan 7 tahun. Mampu menggunakan simbol dan bahasa, ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Ya, kalau misalnya anak pada usia-usia ini kemampuan menggunakan simbol-simbol dan bahasa ternyata terbatas, nah ini harus segera dilakukan tindakan untuk
pendekatan secara psikologis. Pemikiran masih egosentris. Ya, pada usia ini kita lihat anaknya sangat egois gitu ya. Ya, apa-apa kadangkala ketika dia berada pada satu tempat gitu, mainanmu, mainanku, mainanku bukan mainanmu. Kan gitu biasanya gitu ya. Kalau kamu ambil saya marah. Ya, kalau kamu marah saya juga ikut. Kayak kadangkala seperti itu. Kemudian ada pemikiran yang intuitif, belum logis. Sering muncul ya anak-anak kayak gitu. Akhirnya kan yang intuitif itu apa dia suka apa ya? Kadangkala boneka itu dia jadikan sebagai teman. Dan kita melihat itu nggak logis ya anak yang pada dia kadang-kala kan bonekanya itu diajak ngomongnya. Kemudian kalau dia ada peliharaan kucing, kucing itu kan diajak ngomongnya. Nah, ini bagian dari itu ya, tahapan praoperasional ya. Dan kalau kita lihat memang itu belum logis. Tapi ini harus dia lewati gitu, harus dia lalui gitu. Karena ini merupakan bagian dari perkembangan kognitifnya itu tadi ya. Kemudian ada bermain imajinasi. Kamu jadi bapak ya. Aku jadi ibu gitu ya. Kita masak-masak ya. Yang dimasak itu ternyata ada ya isinya mainan dan lain sebagainya. Nah, kenapa kemudian kita perlu untuk misalnya pada anak-anak itu kita memberikan permainan-permainan yang edukatif seperti itu. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan tahapan operasional, ya praoperasional ini anak mulai menggunakan simbol dan bahasa tetapi sulit ya dengan pemikiran logisnya karena memang dia secara logis dia belum punya gitu ya. Ada anak yang dapat memahami konsep bahwa sesuatu objek atau kuantitas tetap sama meskipun bentuk atau penampilannya berbeda. Ini udah mulai nih. Misalnya aqua satu botol gitu ya diisi air. Kemudian ada kotak ya, ada kotak airnya itu ditumpah sendiri. Volume airnya itu dia sudah berpikir ya sama aja gitu ya dengan volume yang sama. Jadi ini dia sudah mulai anak sudah mulai memahami itu ya pada usia tahapan pra operasional ya. Nah, ada tahapan operasional konkret itu usia 7 ya ini tahapan keempat ya tahapan ketiga ya. Berpikir logis untuk hal yang konkret ya sudah mulai logis nih pada usia-usia ini. Ya, ini usia sangat penting sekali loh. Usia sangat penting sekali kita ajak dia berkomunikasi ya dari awal dari tahapan awal tadi ya sebetulnya kuncinya itu adalah komunikasi bagaimana kemudian kita menjalin komunikasi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kemampuan anak dalam kemampuan matematika berpikir logis konkret itu kuncinya itu adalah bagaimana kita sering mengajak dia untuk ngobrol, berkomunikasi. Ya. Sehingga dari komunikasi itu misalnya gini ya, kita ngobrol tentang jumlah. Jadi kita tidak perlu 1+1 2, tapi kita ngomong misalnya ada satu objek gitu. Sambil ngomong gitu, kalau ada satu buah, kemudian ini ada satu lagi, kita gabungkan jadi berapa. Itu maksudnya komunikasinya seperti itu. Ada beberapa hal kita sudah logikanya masuk, ya konkretnya jelas karena ada objek jumlahnya. Jadi konsep tentang matematika juga masuk di situ. Ya. Kemudian mampu memahami sebab akibat. Nah, di sini usia ini adalah usia di mana kita harus sudah mulai menanamkan yang namanya konsep moral. Ya, konsep moral. Seseorang anak yang mengalami bully atau pelaku bully karena dia tidak punya empati, karena dia tidak memahami sebab akibat. Orang yang empatinya nggak muncul itu kan karena tidak memahami sebab akibat. Ada rongga psikologis itu yang membuat dia tidak peduli. Nah, pada usia ini, tahapan ini, ya agar supaya nanti tidak terjadi bully ke depan, harus benar-benar nih diperhatikan. Anak itu harus benar-benar penting. Apa itu maksudnya? Agar pemikiran lebih terstruktur. Itu maksudnya. Ya. Agar
dia dalam menyelesaikan suatu masalah itu lebih terstruktur. Pemikiran juga lebih terstruktur. Ketika diajak ngomong, dia tidak loncat-loncat, fokusnya bagus, ya. Sehingga ketika dia berkomunikasi dengan siapapun kok enak dia. Ada beberapa anak kita perhatikan, ada beberapa anak ketika diajak ngobrol, dia itu kan pemikirannya itu lebih terstruktur. Itu karena memang dia sering diajak untuk berkomunikasi. Kalau ada yang salah dalam sistem berkomunikasi dia, itu harus segera dikoreksi saat itu. Dalam pengucapan misalnya, dalam penggunaan bahasa misalnya, ya, agar supaya tidak terjadi misalnya bully. Apalagi sekarang kita lihat ya, itu ada kebenaran baru ya yang coba untuk dirasionalisasi atau dicoba untuk diterapkan menjadi apa namanya sesuatu kebenaran baru itu sendiri gitu. Contoh misalnya anjir, kayak gitu kan. Ini sesuatu yang kebenaran baru yang coba dinormalisasi gitu, ya di kalangan-kalangan Gen Z. Nah ini kan karena memang tadi itu pemikirannya yang lebih tidak terstruktur, ya kemampuan memahami sebab akibat ketika dia ngomong ketika dia ngomong ke orang tentang hal itu, apakah orang itu tersinggung atau tidak. Tidak ada kepekaan secara psikologis maupun emosional. Nah, tahapan operasional konkret ini anak menjadi lebih logis dalam pemikirannya. Nah, Anda sudah mulai logis. Bayangkan kalau dia lagi hit-hitnya tuh, dia pikiran logis, kita harus ajak ngobrol dia, ajak bertukar pikiran, ya. Jadi kapan itu dilakukan? Ya, kita sebagai orang tua harus mampu memahami apa yang namanya itu waktu-waktu biologis anak. Waktu-waktu biologis anak ini biasanya itu tandanya adalah ngobrol itu ngalir aja gitu seperti air. Ya, tanpa ditanya dia ngomong atau tiba-tiba kemudian dia ingin ngobrol. Nah, kita harus masuk, jangan tunda karena ini waktu biologis. Ya, logisnya itu dalam berpikirnya itu muncul tuh. Ya, kadang-kala kan kita nggak, orang tua itu kenapa kemudian sering berantem tidak sevisi dengan anak karena memang kita tidak memahami itu tadi waktu-waktu biologis itu tadi. Bisa juga waktu-waktu biologis itu kita ciptakan misalnya gitu ya untuk misalnya jam 7 sampai dengan jam Isya ya, sebelum Isya itu aktivitas itu memang harus aktivitas keluarga inti maksudnya ya, keluarga inti anak ya, kakak gitu ya, anak dan orang tua. Jadi tidak ada orang lain di situ. Apalagi benda-bendanya ke TV, handphone dan lain sebagainya itu harus disingkirkan. Nah, pada saat-saat itu yang melakukan apa saja, apa yang dilakukan? Ya apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya cerita, pukul-pukulan bantal, gitu kan, main peta umpet, ngomong aja gitu, mengambil satu tema misalnya itu bisa dilakukan. Ya, mereka dapat memahami konsep bahwa kuantitas tidak berubah meskipun penampilannya suatu objek berubah sama dengan yang tadi ya. Gitu. Kemudian mereka juga mulai memikirkan pikiran dan perasaan orang lain secara realistis. Nah, enak kan kalau misalnya kita sudah memahami, dia juga akan mulai memikirkan pikiran dan perasaan orang lain secara realistis. Kita bisa bayangkan kalau tahapan ini terlakukan begitu saja, nggak usah heran anak kita jadi pembuli yang sukses. Atau anak kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Ya, jangan heran. Karena emang ternyata ya Allah itu sudah menciptakan manusia punya tahapan-tahapan ya. Dan itu sebagai orang tua, tugas-tugas perkembangan ini harus dipahami benar agar supaya kedepannya itu tidak bermasalah. Seperti itu. Nah, tahapan operasional ya formal ini 12 tahun ke atas ya. Kalau 12 tahun itu umur sudah mau SMP ya. Ya. Berpikir abstrak dan hipotetis ya. Dia sudah mulai abstrak berpikirnya tuh ya. Kemudian memecah masalah secara sistematis. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau dia tidak dibekali dari tahun-tahun sebelumnya, ini nggak bakalan muncul pada tahun ini ya. Jadi itu. Mampu mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Wah, hebat kan? Ya, kalau dia ketika dia disuruh misalnya ke suatu tempat, dia sudah mulai itu tempat yang terdekat kalau saya ke sana itu lewat mana?
Kalau enggak kan sekarang ketika anak-anak kita suruh itu langsung apa yang terjadi gitu loh. Oh, jauhnya minta ampun, panas lagi gitu. Dia nggak berpikir mempertimbangkan berbagai sudut pandang enggak gitu. Karena memang dari awal itu, dari awal perkembangan itu dan diajarkan tentang itu. Ya, mulai membentuk pemikiran moral dan idealisme. Ya, ini mulai membentuk tuh pemikirannya. Karena dasar bekalnya sudah ada, itu tadi tentang baik buruk, ya, empati, ya, empati itu kan sangat berkaitan dengan moral, pemikiran, ya, pemikiran moral dan idealisme. Kita bisa bayangkan bagaimana idealisme itu tanpa moral, ya, apa jadinya, ya. Nah, tahapan operasional formal, remaja mengembangkan kemampuan untuk berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara hipotetis. Ya. Artinya mereka kini dapat menangani skenario bagaimana jika dan memahami konsep yang tidak terkait dengan realita fisik. Bagaimana jika saya tidak belajar? Bagaimana jika saya nyampe rumah dimarah orang itu? Jadi mereka sudah punya skenario tentang itu. Ya. Kemudian tahapan operasional formal, tahapan ini adalah tahap ini. Nah, pada usia dewasa itu sebagai pembuktian bahwa apakah dalam tiga tahapan sebelumnya itu bermasalah atau tidak, tugas-tugasnya selesai atau tidak. Ini sebagai tahapan keempat ini sebagai ajang evaluasi. Kalau misalnya ada minusnya, berarti harus segera dilakukan itu tadi, lakukan konseling psikologi, konsultasi psikologi, ya kalau sudah itu berdampak secara secara kelembagaan dalam rumah di dalam keluarga itu harus memang melibatkan profesional, ya. Dan kemudian, terima kasih, ya. Kalau Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang psikolog, ini bisa di scan. Oke, terima kasih host untuk materi kita pada pagi hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Idrus, terima kasih Bapak Idris atas penyampaian materinya. Mohon maaf. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk peserta parents-parents yang ingin bertanya boleh raise hands di Zoom, terus nanti kita panggil satu persatu. Oke, ini ada Ibu Sulastri. Sulastri, ya. Mungkin Iya. boleh langsung tanya aja ya ini Pak Bapak Ya. narasumber. Langsung aja. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Ibu Sulastri, orang tua dari Putu Gita. Tadi materinya sangat menarik ya Bapak Idris ya. Ada yang saya mau tanyakan nih tentang anak saya. Anak saya ini kan baru kelas 1 SD. Terus dia ini anaknya memang ceria. Kalau pulang sekolah itu suka cerita. Kebetulan pernah nih cerita kalau dia itu di sekolah dikatai temannya. Katanya dia tuh ndak usah berteman sama Gita. Dia itu jelek. Terus itu jadi anak saya ini yang memang hatinya sangat lembut begitu ya, kalau di rumah memang begitu dia, sedangkan kalau kita nasihati harus berhati-hati sekali. Karena dia hatinya itu kalau sakit sedikit, diingatnya sepanjang hari, bisa sampai seminggu itu diingat gitu. Terus jadi anak saya ini karena sering dibully seperti itu, jadi saya kasih saran kayak gini. Bilang sama temannya enggak boleh begitu, atau tidak kasih tahu ibu guru saja begitu. Tapi mungkin dia lama-lama membentuk pertahanan diri sendiri. Dia jadi suka milih-milih teman. Tidak semua teman dia teman. Tergantung, kalau dia suka ya dia teman, tapi kalau teman itu kasar dia tidak mau. Terus
dia kurang percaya diri. Kadang sebelum sekolah tuh, sibuk cari parfum, atau enggak cari hand body nih, biar saya ini dibilang tidak jelek begitu. Terus juga dia jadi suka berkata-kata kasar. Dia pernah cerita begini, "Ma, saya dibilang begitu, jadi saya balas." Terserah saya. Ini kan diri-diri saya. Jadi kesannya dia mendapat penilaian eh, kasar gitu. Jadi saya sebagai orang tua nih bingung karena saya baru pertama kali menghadapi anak saya yang seperti ini. Jadi mohon sarannya Bapak, kiranya saya sebagai orang tua ini harus bersikap bagaimana gitu. Terima kasih. Oke, ini anak keberapa, Bu? Anak pertama, Pak. Adiknya udah ada? Adiknya ada 2. Umur berapa? Adiknya yang satu 3 tahun, yang satu lagi baru 6 bulan. Oke, terus Selisih dengan kakaknya dari adik keduanya itu 4 tahun. halo, Bu Sulastri. Ya, Selisih umur antara anak pertama dan anak kedua 4 umur tahun, berapa? Bapak. 4 4 tahun. tahun ya? Iya. 4 tahun. Si adik sendiri ini yang kelas 1 SD ini lahirnya normal ya, Bu ya? Iya, lahir normal, Bapak. Normal ya, normal. Oke. Baik. Nah, kita langsung ya untuk jawabnya. Oke, baik. Jadi memang ya, Bu. Berarti kalau umur sekarang dia umur berapa ya? Kelas 1 SD itu 6 tahun ya. Kalau kita lihat pada tahapan 4 tahapan perkembangan itu tadi, dia berarti kan berada pada tahapan ketiga ya. Nah, kalau kita buka lagi, kalau tahapan ketiga itu apa-apa tugas perkembangan yang harus muncul pada anak itu kan harus benar-benar apa namanya ada gitu ya di tahun-tahun itu. Nah, eh, jadi memang ya apa yang dilakukan oleh anak ini adalah tidak terlepas dari apa yang kita berikan kepada anak itu sendiri. Contoh misalnya tadi itu ketika anak ini apa namanya dibully, dia ada mekanisme pertahanan dirinya muncul ya. Tapi mungkin mekanisme pertahanan diri ini lebih harus kita perhatikan ya, jangan sampai jadi mekanisme pertahanan diri itu bukan membalas sih sebetulnya ya, menghindar itu bisa jadi anak ya, kita lihat ini adalah salah satu tahapan itu. Anak itu kan sudah mulai memilih ya, mana yang teman yang bikin dia nyaman dan bikin dia tidak nyaman ya. Anak pada tahapan ini kan logikanya sudah mulai muncul ya. Nah, kita perhatikan lagi pada tahapan yang ketiga itu tadi. Nah, di sini muncul ini satu pembuktian bahwa memang anak itu dia punya punya konsep diri ya. Dan cuma memang karena konsep diri pada anak ini kan masih sering bocor gitu ya. Karena memang saringannya masih sangat bocor. Jadi kita fungsi orang tua itu adalah itu tadi harus selalu, misalnya tadi seperti Ibu bilang, sering muncul kata-kata kasar ya. Jadi kata-kata kasar itu kita harus definisikan dulu, Bu. Kata-kata kasar menurut kita, menurut masyarakat secara umum, norma secara umum itu seperti apa? Agar supaya kita mampu mengoreksi setiap perkataan-perkataan itu. Dan perhatikan benar anak itu ketika dia ngomong seperti itu, mimik, gestur tubuhnya itu seperti apa. Ya. Harus kita punya kepekaan itu. Ya. Ini serius apa tidak? Ya. Ini memang benar-benar mekanisme pertahanan diri atau tidak gitu. Memang benar-benar dia itu nggak mau diganggu gitu. Memang benar-benar dia ini memang benar-benar dia bahwa ya itu tadi kan muncul ya, diriku sendiri gitu kan, egonya kan muncul di situ. Ya, artinya mekanisme pertahanan diri dia itu memang sudah terbentuk. Cuma memang apa yang menjadi kekhawatiran kita itu yang harus kita koreksi dari anak kita. Ya. Dan kata-kata misalnya tadi melarang dan lain sebagainya, tetapi lebih memberikan satu pemahaman terhadap anak bahwa ketika dia
mengalami hal seperti itu, ya, eh, dia harus apa namanya ya, standar standar norma yang ingin sampaikan ke anak itu apa? Misalnya tadi jangan membalas, ya, atau lapor guru secara normal gitu, secara formal gitu, lapor guru, ya. Kalau misalnya tadi berulang terus, ya berarti memang si pelaku itu sendiri yang harus dilakukan itu tadi, ya, harus dilakukan apa namanya, harus memang benar-benar apa apa namanya ya, ditanyain, dimintai apa namanya, apa tuh kalau pada anak-anak istilahnya itu harus, kenapa kamu bisa ngomong seperti itu, ya. Jadi ini harus memang benar-benar eh, pada anak-anak memang ini harus apa ya, harus enaknya itu harus lebih dipertemukan gitu loh, ya. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, kita sebagai guru atau sebagai anak itu, kita sebagai guru, ya, sebagai orang tua itu harus mendengarkan dari si A, si B itu ngomong apa, ya. Kita sebagai penengah di situ harus, nah, konsep ini kan konsep penyelesaian masalah, konsep moral aturan tuh ini kita harus sudah mulai terapkan di sini, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian tadi yang sedikit agak ini ya, eh, tadi Ibu bilang dia apa ya, sudah pakai parfum Bu ya tadi ya, Iya, iya betul. pakai parfum karena Mm-mm. salah. Nah, ini sebuah indikasi Bu bahwa eh, kita tidak cukup dengan kata-kata untuk meyakinkan apa tadi itu, apa rasa, untuk membangkitkan rasa percaya dirinya. Akhirnya apa yang dia lihat, ya, apa yang dia lihat itu yang coba dia terapkan. Bisa jadi mungkin dia lihat, oh kalau orang yang punya percaya diri itu harum, ya, penampilannya rapi dan lain sebagainya. Nah, sehingga konsep ini yang dia coba terapkan gitu. Nah, tapi yang penting yang harus kita lakukan itu Bu, tadi, apakah dalam usia dia segitu sudah harus pakai parfum atau tidak? Itu yang harus kita koreksi sebetulnya. Nah, karena memang, nah, ibu harus tahu juga ya, kenapa kemudian anak ibu itu menjadi tidak percaya diri, gitu. Nah, seperti definisi bully itu sendiri dari awal, jadi ada yang lebih kuat, lebih mendominasi, dan perilaku itu dia lakukan berulang kali, gitu ya. Dan dia lakukan kepada orang yang punya power yang di bawah dia, gitu. Nah, mungkin itu tadi, eh, ibu nih sudah tahu nih bahwa anak ibu itu tidak percaya diri. Nah, yang digarap dulu itu Bu adalah rasa percaya dirinya ini. Caranya bagaimana? Ya, memuji itu kosnya rendah, ya, memuji, ya, sedikit aja apa yang dia lakukan di rumah itu harus dipuji, ya. Pada anak-anak itu kan sebetulnya senang dipuji, ya, senang dipuji gitu. Misalnya dia disuruh, misalnya kamu bangun tidur harus misalnya merapikan tempat tidur, ya, itu harus dijadwal itu Bu, ya, kegiatan dia ketika bangun tidur, ya, bukan HP dulu yang dipegang gitu ya, tapi ada aktivitas-aktivitas kognitif, ya, agar supaya anak ini benar-benar apa ya, maksud kita adalah agar eh, pujian itu ada. Kan aneh kalau misalnya kita memuji dia sementara dia tidak melakukan apa-apa. Sehingga perlu ada PR tadi yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus, misalnya habis makan, piringnya, gelasnya, itu harus misalnya dia yang cuci. Ketika dia melakukan itu, kita harus menarik pujian. Oh, ternyata kamu rajin, pintar, seperti itu. Ya. Dan biasanya anak-anak yang tidak percaya diri itu, kenapa tidak muncul percaya diri itu? Biasanya itu tadi Bu, minus pujian biasanya. Ya, minus pujian. Kalaupun mungkin pujiannya apa ya, secara psikologis memang dia tidak butuhkan, ya, bisa jadi pujian itu bukan karena memang dia melakukan apa-apa gitu, atau mungkin bukan karena kebutuhan psikologis dia, jadi seperti itu. Oke.
Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya, Pak Idris. Em, Sekarang mungkin saya serahkan kembali ke peserta. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Raise hands. Atau mungkin bisa langsung di chat kalau misalkan mau bertanya tapi lagi belum bisa on mic, boleh lewat chat pertanyaannya. Oke, sambil menunggu, eh, boleh diisi para parents, para peserta, untuk link absensinya ada dikirimkan di chat Zoom. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, jadi mungkin kita cukupkan saja ya sesi tanya jawabnya. Terima kasih parents yang sudah berpartisipasi. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa sesi foto bersama dulu. Jadi diharapkan untuk parents-parents yang dan peserta lain, guru, staff bisa on cam agar kita bisa take foto. Oke, satu, dua, tiga. Ada balita itu. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, thank you all. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu ya. Terima kasih Pak Idris. Ini sukses selalu nih di Sragen. Siap, insya Allah. Ya, makasih Ya, doa-doanya semuanya. ya, Ya, ditunggu untuk makasih. sesi-sesi selanjutnya, Bunda Maya. Siap, siap, Kasih ya. siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya izin live ya. Ya, terima kasih, parents. Oke, terima kasih semuanya. Boleh
meninggalkan ruangan Zoom.